Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wawan Gifari Tanasale dengan channel edukatif, transformatif, dan dialektis. Nah, topik atau bahan diskusi yang saya angkat adalah berkenaan dengan kaum muda atau kaum milenial di dalam pusaran politik praktis menuju 2024. Beberapa bulan yang lalu kita disibukkan dengan berbagai macam isu, wacana, kemudian berbagai macam konsolidasi politik yang dilakukan oleh tokoh-tokoh nasional kita, kemudian tokoh elit politik, kemudian elit parpol, melakukan konsolidasi untuk menuju pemilihan 2024 mendatang. Nah, mengapa sehingga saya mengangkat topik atau tema yang berkaitan dengan kaum muda atau milenial di pusaran atau di tengah pusaran politik praktis. Nah, karena kita tahu bahwa yang namanya negara dengan rakyat, ya, di tengahnya mesti harus ada yang namanya kaum muda atau kaum milenial. Nah, sekalipun kaum muda atau milenial itu dia berasal dari berbagai macam varian, ya, berbagai macam ciri ciri khas ideologi, kemudian ciri khas haluan pemikiran begitu yang dimiliki, katakanlah cenderung kepada idealis, kemudian cenderung kepada pragmatis, kemudian cenderung kepada oportunis. Akan tetapi yang jauh lebih penting adalah sejauh mana peran atau eksistensi kaum muda ini di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana agar supaya dia mampu memberikan pencerahan-pencerahan kepada masyarakat bahwa pendidikan politik atau edukasi politik itu seperti ini, ya, menggambarkan kepada mereka bahwa kondisi bangsa, kondisi negara seperti apa, agar supaya masyarakat kita itu juga bisa mendapat pencerahan-pencerahan yang lebih baik, ya, terutama adalah pendidikan politik, kemudian pendidikan demokrasi. Karena dari tahun ke tahun pasca reformasi sampai hari ini, sebagian masyarakat kita itu kan belum memahami dengan baik yang namanya percaturan politik, kemudian pesta demokrasi, ya, karena demokrasi kita di beberapa bulan terakhir atau tahun terakhir ini itu bukan malah mengalami kemajuan, malah kita bergeser mundur ke belakang. Baru beberapa hari yang lalu kita dikagetkan dengan salah satu wacana atau isu yang sangat fundamental, yaitu berkaitan dengan rancangan kitab undang-undang hukum pidana RKUHP, ya, yang di dalam situ terdapat berbagai macam perdebatan antara satu ahli hukum pidana dengan ahli hukum pidana yang lain, kemudian sampai di kalangan pemuda atau mahasiswa. Nah, ini maka sudah barang tentu merupakan ancaman bagi demokrasi kita, kemudian bagi pendidikan politik kita. Nah, di sini saya mengajak kawan-kawan sekalian atau kaum muda, baik perempuan maupun laki-laki, marilah kita
mengambil peran ya sebagai kaum muda yang rasional, kaum muda yang objektif, kaum muda yang jernih, ya milenial yang jernih, agar supaya menengahi antara masyarakat dengan berbagai macam wacana, isu ya, yang berhembus setiap saat. Karena kalau milenial atau kaum muda tidak mampu mengambil bagian di dalam wacana seperti ini atau dinamika seperti ini, maka kita akan terhempas sendirinya oleh dinamika politik, kemudian dinamika demokrasi yang dilakukan oleh para penentu kebijakan kita, para elit politik kita, kemudian para politisi kita. Di sini saya kira sangat penting bagi kita milenial untuk terus memberikan edukasi politik, memberikan pendidikan demokrasi yang baik kepada masyarakat kita, masyarakat awam kita, agar supaya lebih jeli di dalam melihat perkembangan politik, kemudian perkembangan demokrasi. Apalagi menjelang pemilihan 2024, sudah barang tentu tugas kita sebagai milenial bukan saja terlibat di dalam memilih kandidat ini, akan tetapi yang jauh lebih penting adalah kita memberikan pencerahan, ya, kita memberikan pendidikan politik, pendidikan demokrasi yang baik kepada masyarakat kita, agar supaya di dalam menentukan pilihan, di dalam menentukan sebuah hak politik itu tepat pada sasaran, ya. Karena kita memang tidak mau berbincang tentang politik, akan tetapi kita juga setiap saat digilas oleh politik itu sendiri, oleh kepentingan politik itu sendiri. Maka kita harus mengambil bagian di dalamnya. Saya kira itu tugas penting kaum milenial, kaum muda, untuk memberikan pendidikan politik, pendidikan demokrasi kepada setiap masyarakat, agar supaya tidak boleh lagi menjadi korban daripada keganasan dinamika politik, kemudian dinamika demokrasi kita. Ya, mungkin itu sekedar gambaran singkat dari saya berkaitan dengan sejauh mana tugas kita sebagai milenial, peran kita sebagai milenial untuk memberikan pendidikan politik dan pendidikan demokrasi kepada setiap masyarakat. Itu saya kira dari saya, agar supaya rakyat kita itu harus rasional, harus kritis. Jangan setiap pemilihan, setiap kontestasi politik, setiap perhelatan politik dibikin bodoh, ya, dibikin seperti bahasa kasarnya kerbau tusuk hidung. Itu kan kita semua tidak menginginkan hal yang demikian. Mungkin dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Salam demokrasi.